Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Keprestio, WP 1611000212. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membuat aplikasi Laravel. Yang sebelumnya kita sudah membuat halaman selamat datang di Laravelnya, halaman utama dan kontak. Nah, selanjutnya kita akan membuat aplikasi data buku pustaka menggunakan CRUD. Pertama kita jalankan dulu Git base-nya, php artisan. Sekarang Laravelnya sudah jalan. Sekarang ini aplikasi ini sebelumnya kita peruntukkan untuk mahasiswa menggunakan database PTL 1611000212 dengan tabel mahasiswa, strukturnya BP, nama dan email. Di sini saya akan membuat database baru karena kita akan membuat aplikasi data buku pustaka. Kita buat dulu aplikasi database-nya. Saya memberi nama database UTS. Kemudian saya buat nama tabelnya. Tabelnya saya beri nama data dengan 3 kolom. Yang pertama saya buat nama buku. Kemudian penerbit. Kemudian tahun terbit. Ini artinya panjang karakternya 35 karakter. Kemudian saya save. Sekarang database UTS sudah terbuat dengan nama tabelnya data, strukturnya nama buku, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian bagaimana cara menghubungkan aplikasi Laravel yang lama ke database UTS tersebut? Pertama kita masuk dulu ke foldernya. Di sini saya beri nama UTS Purpose. Kemudian kita masuk ke bagian env. Di sini database yang lama bernama PTL 1611000212. Yang ini. Sekarang kita akan arahkan ke UTS. Kita arahkan ke UTS. Karena DB username sama, passwordnya kosong. Hanya itu saja yang kita ubah. Sekarang aplikasi ini sudah terhubung ke database baru. Selanjutnya, kita akan membuat migration. Migration tersebut adalah digunakan untuk memudahkan dalam mengelola database. Dengan migration kita bisa membuat, mengubah, atau menghapus struktur tabel dan field database tanpa harus membuka aplikasi GUI database. Caranya kita mengetikkan script ini pada Git base atau melalui aplikasi Visual Studio Code. Pertama, di sini saya akan membuat menggunakan Visual Studio Code View, kemudian terminal. Kemudian kita ketikkan php artisan make migration, seperti contoh ini, make migration. Kemudian kita beri nama pustaka. Sekarang migrationnya sudah terbuat, terletak pada database, kemudian migration. Selanjutnya kita akan membuat proses migration ini. Kita bisa melihat scriptnya pada website Laravel. Websitenya laravel.com. Kemudian kita buka di documentation. Berada di database, kemudian migration. Pada bagian ini kita copy. Kita pindahkan ke script yang bagian up. Seperti yang ada di website Laravel, public function up. Kemudian kita masukkan script ini. Kemudian kita ubah sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Di sini kita buat pustaka menggunakan S. Kemudian pada bagian ini kita isi dengan nama struktur tabel yang kita buat tadi, nama buku, penerbit, dan tahun terbit. Di sini nama buku. Kemudian panjang karakternya 35. Terus penerbit dengan panjang karakter 25. Dan yang terakhir tahun terbit. Tahun terbit. Panjang karakternya 4. 35, 25, 4. Kita cek lagi. 35, 25, 3. Harusnya di sini 4. Kita ubah 35, 25, 4.
Visual Studio Code. Kemudian kita simpan, pastikan lagi script yang kita buat ini benar. Pustaka menggunakan S, public function, nama buku 35, penerbit, tahun terbit. Pastikan huruf dan tanda bacanya benar. Kemudian kita akan melakukan proses migration seperti tutorial ini dengan cara PHP Artisan Migrate. Kita membuat lagi di view terminal PHP Artisan Migrate. Migration tabel create sukses. Artinya proses migrasi ini berjalan sukses. Namun, jika ada salah satu kata atau script yang salah, maka proses migrasi ini akan memunculkan kode error. Untuk memastikan ini berjalan, kita bisa melihatnya di aplikasi database ini, phpMyAdmin. Kemudian kita masuk ke bagian UTS. Sekarang struktur database di UTS ini sudah bertambah 5 tabel. Sebelumnya kita hanya membuat tabel data, sekarang sudah bertambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masuk ke tabel pustakas. Kita lihat strukturnya sesuai yang kita buat tadi. Nama buku, penerbit, dan tahun terbit. Sekarang kita coba masukkan datanya. ID tidak perlu kita isi karena ID sudah menggunakan auto increment, artinya otomatis terisi sesuai urutan yang ada. Kemudian kita insert nama bukunya, misalnya pemrograman tingkat lanjut, terus penerbitnya Erlangga, tahun terbit 2009, create date-nya kita buat tanggal current time, maksudnya jam sekarang. Kita isikan 2 tabel, aplikasi database, terus Erlangga juga penerbitnya, tahun terbit 2010, create date-nya current time. Kemudian kita go. Kita lihat di bagian browse. Sekarang tabel pustakas sudah memiliki 2 data, buku pemrograman tingkat lanjut dan buku aplikasi database. Kemudian selanjutnya kita akan membuat controller. Caranya masuk lagi ke view, kemudian terminal. Kita hapus dulu historinya. PHP Artisan make controller. Kemudian nama controller yang akan kita buat pustaka controller. Kemudian strip R, strip M. Maksudnya strip M ini maksudnya model. Nama model yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat nama modelnya pustaka. Pastikan lagi PHP Artisan make the controller. Kemudian nama controller pustaka controller, strip R, strip M, pustaka. Kita enter. Apakah Anda akan membuat controller ini? Maksudnya belum ada model pustaka ini. Kita buat yes. Model create sukses dan controller sukses. Kita lihat di app http controller. Sekarang kita sudah punya file pustaka controller, kemudian model pustaka. Kemudian kita masuk ke pustaka controller. Kita tutup dulu. Pada bagian index kita isikan codingnya. String pustakas sama dengan pustaka .2 al kurung kemudian return view pustaka .index compact pustakas. Jangan lupa titik komanya. Maksud dari pustaka.index ini berarti dia akan kembali ke folder pustaka dengan nama file index. Kita simpan. Selanjutnya kita buat folder ini, folder pustaka kemudian file index yang terletak di resource view. Kemudian kita buat new folder namanya pustaka. Lalu kita buat lagi filenya bernama index new file index.php. Selanjutnya kita akan mengisi
script di indeks ini kita bisa mengambil dari indeks yang sebelumnya, index.blade. Kita pindahkan ke index.blade yang ada di folder pustaka. Kemudian kita akan membuat script list. Kita bisa mengambilnya dari Laravel Bootstrap dan mengambil di www.getbootstrap.com. Kemudian kita cari di sini list, kategori list. Kemudian kita cari di with baggage. Kita kopikan scriptnya, kita pindahkan ke Visual Studio kita. Kita hapus yang lama, kemudian kita timpa isi. Kemudian kita akan menghapus li yang di bawahnya, karena kita akan menampilkan dari database secara otomatis. Jika datanya 1 akan tampil 1, jika datanya 2 akan tampil juga 2. Kita hapus. Kemudian kita ambil dari database-nya untuk memunculkan di sini. Caranya add for each buka kurung string pustakas, kemudian string row pustakas, for each pustakas. Kemudian pada bagian ini kita tampilkan judul dari buku tadi. Caranya kurung kerawal 2 kali, kemudian string row, kemudian nama strukturnya, nama buku. Jika lupa, kita bisa lihat lagi di database-nya. Strukturnya, nama buku. Kemudian di sini kita akan menggunakan link. Maksudnya di sini hanya menampilkan nama buku nantinya, seperti yang ada di list group ini, nama buku. Kemudian kita akan membuat tombol atau link menjadi detail. Caranya kita ubah di sini, href, kemudian pustaka kurung kerawal string row by ID, kemudian kelas kita buat nama yang akan ditampilkan detail, kemudian tutup lagi linknya. Jadi jika kita mengklik detail ini, nanti aplikasi ini akan mengarahkan ke /pustaka, kemudian berdasarkan ID, misalnya di ID pertama, ID kedua, dan seterusnya. Nah, yang bagian ini kita hapus saja, karena ini akan menggantikan yang ini, span ini. Kita simpan. Kemudian jangan lupa kita menutup for each ini dengan cara add and for each. Jika tidak, maka aplikasi ini akan error. Nah, kemudian kita akan membuat route yang akan mengarahkan ke index.blade ini. Kita masuk ke route test web.php. Nah, pada bagian ini kita buat route-nya mengarah ke indeks tadi. Get pustaka, kemudian ini dulu kita buat, karena kita menggunakan controller baru, kita buat dengan nama yang kita buat tadi, pustaka controller. Kemudian kita samakan dengan yang di bawah, karena /pustaka ini berada di controller pustaka. Get pustaka, kemudian kontak ini kita isi dengan indeks, karena nama filenya kita buat dengan nama indeks, pustaka indeks. Kita simpan. Selanjutnya kita coba jalankan programnya. Belum muncul, berarti karena di headernya belum kita tambahkan scriptnya, terletak di view layout main. Di sini kita tambahkan link ke arah pustaka.
/pustaka, kemudian nama yang kita munculkan pustaka, kita simpan, kita refresh lagi. Sekarang tombol pustaka sudah muncul, kita coba klik. Data yang ada di database tadi, buku pemrograman tingkat lanjut dan aplikasi database sudah muncul di aplikasi kita. Kita coba klik detail, belum ada karena link ini belum kita arahkan. Selanjutnya kita buat root-nya lagi, root web.php. Kemudian pada bagian ini kita buat pustaka kurung kerawal, kemudian pustaka lagi, pustaka controller, kemudian show untuk menampilkannya, root get pustaka / pustaka lagi. Kemudian kita masuk ke bagian pustaka controller, pilih bagian show ini, kita buat, kopikan ini return view ke bagian show, return view pustaka, kemudian detail, karena di sini kita akan menampilkan detail dari buku pemrograman tingkat lanjut ini yang menampilkan penerbit dan tahun terbit. Jadi kita tampilkan di sini pustaka, kemudian file detail, kemudian compact pustaka. Kita simpan pustaka detail. Selanjutnya sama seperti tadi, kita buat lagi filenya, file detail. Kita copy ini dengan cara Ctrl Shift S. Kita buat dengan nama detail. Sekarang sudah mengganti jadi nama detail.blade. Di detail ini kita akan menampilkan tampilan yang lain. Kita cari di Bootstrap lagi dengan nama car. Kita akan mencoba menampilkan ini. Kita copy scriptnya, kita pindahkan ke aplikasi. Kita hapus yang lama. Kemudian kita akan menampilkan judul dari tadi, yang tadi nama buku, penerbit dan tahun terbit di detail ini. Caranya, nama buku, keterangannya, kemudian kurung kerawal, string pustaka, kemudian nama strukturnya, struktur tabel ini, nama buku, sama seperti yang di bawah. Di sini penerbit, caranya sama, hanya saja yang berbeda di struktur tabelnya. Kita simpan. Kemudian di bagian link ini kita hapus satunya, kita arahkan ke kembali. Maksudnya itu jika dia sudah masuk ke detail, kita kembalikan lagi ke halaman main tadi, ke halaman indeks ini. Caranya href /pustaka. Kemudian kelas kita buat biar menarik, btn strip info. Kemudian kata kalimat yang muncul kembali. Kita simpan. Selanjutnya kita coba menampilkan apakah program ini berjalan. Kita klik detail, masih belum berjalan. Kita cek lagi rootnya, sudah benar. Oh, ini kurung kerawalnya 2 kali, harusnya cuma sekali. Kita save, kita refresh lagi. Sekarang sudah menampilkan detailnya. Kita coba cek yang di atas, detail, nama buku pemrograman tingkat lanjut, penerbit Erlangga, tahun terbit 2009. Sekarang script detailnya sudah berjalan. Kemudian
kita akan membuat CRUD, yaitu menambahkan data yang ada di database ini. Caranya kita buat dulu buttonnya di sini di menu index.blade. Kita tambahkan di sini. Saya membuat link ahref sama dengan titik 2. Kemudian kita buat pustaka garis miring create. Ini tidak harus create, bisa kita buat namanya tambah atau apa terserah sesuai kebutuhan. Kemudian kelas btn strip primary, kemudian my strip 3. Maksudnya btn primary ini merupakan menampilkan jenis tampilan buttonnya saja. Kemudian kalimat yang kita tampilkan tambah data buku. Kita tutup, kita simpan, kita cek hasilnya. Sekarang buttonnya sudah bertambah, cuman masih belum bisa kita gunakan. Kemudian kita membuat form tambah di pustaka ini. Kita ambil tampilannya di Bootstrap, kemudian kita cari form, ambil di bagian layout. Kita kopikan scriptnya, kita buat dulu harusnya Ctrl Shift S, kita buat dengan nama create.blade. Kita hapus yang lama, kita copy, kemudian kita beri dengan nama buku. Kemudian yang kita tampilkan di nama buku, lalu ID-nya nama buku juga. Placeholder ini maksudnya seperti isian seperti ini, another input placeholder. Kita buat dengan nama, masukkan nama buku. Kemudian kita tambah lagi nama agar ketika melakukan proses nanti nama ini akan terbaca, nama buku. Kemudian kita buat metodenya, form metodenya post, kemudian action ini tujuannya /pustaka. Lalu kita kopikan ini 3 buah formnya karena kita mempunyai 3 field, 3 data. Kemudian penerbit, masukkan nama penerbit. Lalu yang terakhir Ctrl D, tahun terbit. Guna Ctrl D ini agar dengan nama yang sama berubah otomatis. Kemudian kita ganti dengan tahun terbit. Masukkan tahun terbit. Lalu kita buat tombol buttonnya, button type tipe, kemudian tipenya submit, class
btn primary, kemudian dengan nama tambah data. Oh, ini hilang kutipnya tuh. Button tipe-nya submit, kemudian kelasnya btn primary tambah data. Kemudian kita buat root-nya di web.php. Kita buat root get pustaka create. Di sini kita isi dengan nama create. Oh. Satu lagi, root get pustaka. Kita buat dengan nama store. Di sini tidak get lagi, kita gunakan post pustaka class store. Selanjutnya kita buat di controllernya di bagian store. Di sini string pustaka sama dengan new pustaka. Kemudian kita deklarasikan pustaka nama buku sama dengan string request nama buku. Kemudian kita kopikan pustaka penerbit terus tahun terbit. Kemudian kita save string pustaka, save return redirect. Kita kembalikan ke pustaka. Jangan lupa titik koma ya. String pustaka, nama buku sama dengan string request, nama buku, penerbit, tahun terbit, pustaka, save. Kita simpan. Selanjutnya kita cek di aplikasi. Kita coba menambahkan data, masih kosong. Kita cek lagi di pustaka controllernya. Oh, ini create-nya masih kosong. Harusnya kita arahkan ke create. Return pustaka, create. Kemudian kita save. Kita jalankan lagi. Kita coba importkan datanya. Misalnya service sign, kemudian penerbitnya Gramedia tahun 2020. Data error pada saat menginputkan data. Kita cek lagi di create. Oh, bukannya nama, harusnya name. Kita simpan lagi. Kita coba kembali, kita tambahkan data. Kita refresh service sign Gramedia tahun 2020. Sekarang data service sign sudah bertambah. Nama buku service sign penerbit Gramedia tahun terbit 2020. Berarti proses tambah data sudah berhasil. Kemudian kita coba proses edit dan update. Caranya kita buat dulu linknya di detail, karena di sini kita akan menambahkan edit dan hapus nantinya. Kita masuk ke menu detail, kita tambahkan di bawah.
aref pustaka, kemudian garis miring kurung kurawal pustaka berdasarkan ID-nya, kemudian slash edit dengan tujuan edit, kita buat edit, kemudian kita buat warna kuning dengan nama warning, kita simpan, coba refresh lagi. Sekarang button edit sudah ada, kita pindahkan kiri, kita pindahkan, kita simpan lagi. Sekarang tombol edit sudah ada namun belum berfungsi. Kemudian kita buat rootnya berada di root web.php. Dengan cara get root get pustaka, kemudian pustaka slash edit, kemudian kita buat dengan nama kelasnya edit. Karena kita akan mengambil datanya, kita tambah dengan put pustaka, ini kita hapus, pustaka controller. Kemudian di sini kita buat dengan nama update untuk mengupdate nanti. Pertama kita ambil dulu datanya berada di menu edit, terus kita isikan nanti datanya di menu update. Di sini put. Selanjutnya kita buat formnya, form untuk menampilkan editnya nanti, seperti ditambah ini. Kita ubah saja dari form create ini, create Ctrl Shift S, kita buat dengan nama edit.blade. Kemudian from actionnya kita arahkan ke pustaka, kemudian garis miring kurung kurawal string pustaka berdasarkan ID. Metodenya post, kemudian di sini add method kurung put, kemudian nama buku, kemudian di placeholder nih kita ganti dengan value, nilai dari ini nanti akan menampilkan data sebelumnya, value kurung kurawal string pustaka kemudian nama buku. Jadi nanti form nama buku ini akan menampilkan data sebelumnya dari pustaka kemudian nama buku. Kita copy ke bawah, di sini penerbit, kemudian yang di bawah tahun terbit. Kemudian di sini kita ubah dengan nama edit. Pilih submit, metode post. Oh ya, ini CSRF ini maksudnya untuk melindungi saat pengisian form dari serangan atau cara-cara hacker memanipulasi data kita. Kita simpan, kita masuk ke pustaka lagi, kemudian ini kita coba edit, masih belum muncul. Kemudian kita coba masuk ke pustaka controller di bagian update, edit, update. Kemudian di public function ini kita ganti
menjadi string ID karena kita update-nya berdasarkan ID. Kemudian kita ambil saja yang dari atas, dari waktu store tadi, kita pindahkan ke bagian update. Namun di sini tidak menggunakan new karena data lama yang kita update. Pustaka 2, find string ID. Kemudian di sini kita ubah, bukan save lagi, update, tetap kembali ke pustaka. Tahun terbit, di bagian controller edit kita isi dengan nama return view. Pustaka edit compact pustaka. Update, edit, show, store, dan create. Kita coba update, edit, misalnya Gramedia kita ganti jadi Gramedia Indonesia. Kita edit. Sekarang di service sign sudah menjadi penerbit Gramedia Indonesia. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus data dari pustaka ini. Caranya kita buat dulu formnya di bagian detail, karena di sini kita akan menambahkan button hapus itu lagi. Berarti di bagian detail, kemudian caranya kita buat form action, tujuannya ke slash pustaka garis miring kurung kurawal, kemudian string pustaka berdasarkan ID-nya, kemudian metode post. Selanjutnya tetap add csrv menggunakan metode delete. Add metode delete. Kita buat buttonnya, button class btn danger berarti warna merah, kemudian kata-katanya hapus slash button. Tutup form. Selanjutnya kita masuk ke bagian root untuk mengarahkan hapus ini, root web.php. Kita kopikan yang ini, root delete slash pustaka slash lagi pustaka ini, kemudian pustaka controller kita arahkan ke destroy karena di controller ini bernama destroy, jadi di sini kita buat juga destroy. Selanjutnya kita masuk ke controller pustakanya, kita buat berdasarkan ID, string ID, kemudian pustaka 2 find string ID, kemudian delete, kemudian return, redirect kita arahkan kembali ke pustaka. Jangan lupa kutipnya, ini ada tanda merah berarti ada script yang salah. Kita simpan lagi, kita coba jalankan. Buttonnya sudah muncul, tapi muncul call user function, berarti di detail tadi.
lagi. Sudah. Sekarang kita coba hapus data dari buku pemrograman tingkat lanjut. Hapus. Sekarang data dari buku tersebut sudah hilang. Kita coba tambahkan metode logi penelitian. Penerbit Surya, tahun terbit 2019. Kita coba tambah metodologi penelitian, kita edit judulnya metodologi penelitian utama Surya Padang tahun 2010. Metodologi penelitian utama, kemudian penerbit Surya Padang tahun terbit 2010. Kita coba hapus, hilang. Sekian video dari saya tentang data buku pustaka menggunakan CRUD. Jika ada kurang atau salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.